Salam, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali berkumpul pada hari Minggu ini bersama dengan keluarga kita masing-masing dalam ibadah saat ini. Minggu kita hari ini adalah Minggu Reminiscere, yang berarti ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setiamu. Marilah memuji Tuhan atas kemurahan-Nya yang menyertai kita hingga pada saat ini. Oleh karenanya, sebelum kita memasuki ibadah saat ini, marilah bersaat teduh sejenak, kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 26 ayat 1 dan ayat 2. Di ayat yang kedua kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ia atas aku. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami, karena itu kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarkanlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 205 ayat 1 dan 2. Yang menjadi hukum Taurat Tuhan pada minggu ini ialah hukum Taurat ke-5 sampai ke-10. Beginilah bunyinya. Hukum ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Hukum ke-6. Jangan membunuh. Hukum ke-7. Jangan berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau kedelainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 673 ayat 1 dan 2. Ayat yang kedua kita bangkit berdiri.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang benar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 177 ayat 1 dan 2. Tiada tertata
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat 23 sampai ayat ke-31. Kita membaca secara responsoria. Beginilah bunyinya. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub. Muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya aku akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 769 ayat 1 dan ayat 2. Di ayat yang kedua kita bangkit berdiri. Name
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta jemaat pada minggu ini, yang pertama adalah ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Majelis Gereja dan seluruh jemaat HKBP Borneo Resort Banjarmasin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun pada periode 22 Februari sampai 28 Februari 2021, seperti tertulis dalam daftar pada warta jemaat. Yang kedua, ibadah minggu di gereja. Pada hari Minggu 7 Maret 2021 yang akan datang, ibadah di gereja kita buka kembali masuk pukul 9.30 WITA. Kami menegaskan kepada seluruh jemaat yang hendak mengikuti ibadah di gereja agar mematuhi pelaksanaan protokol kesehatan. Dan kami mengimbau bagi jemaat yang kurang sehat kiranya mengikuti ibadah lewat layanan streaming di rumah masing-masing yang disediakan gereja di laman YouTube HKBP Borneo Banjarmasin. Ini kita lakukan untuk kebaikan kita semua. Yang ketiga, himbauan melakukan protokol kesehatan. Melihat perkembangan COVID-19 yang belum berakhir, secara khusus di Banjarmasin, kami dari Perhalado Gereja mengajak kita semua agar tetap menjaga kesehatan dan tetap melakukan protokol kesehatan dalam beraktivitas. Dan mari mendoakan serta mendukung saudara-saudara kita yang positif COVID-19. Semoga cepat sembuh dan cepat pulih. Tuhan memberkati. Yang keempat, daftar sumbangan spontanitas pemilihan tanah di samping gereja dapat kita lihat pada daftar tabel yang ada pada warta jemaat, demikian juga dengan warta keuangan. Dapat kita baca di warta jemaat yang dibagikan melalui grup WA. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 772 ayat 1 dan ayat 2. Aku
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amanginang remaja Naposo Bulung, minggu ini kita telah memasuki minggu Pasion, tepatnya minggu yang kedua, minggu Reminiscere, yang berarti ingatlah rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Molo di hata Batak, saingok ma dengan basam dihami jolma manusia ali Tuhan di Batak. Yang mau mengajak kepada kita bahwa Tuhan penuh dengan kasih setia untuk selalu menolong kita dalam pelbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, amanginang remaja dan Naposo Bulung, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu kita saat ini, minggu Reminiscere, tertulis dalam kitab Roma pasal yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-25. Beginilah bunyinya, saya akan bacakannya kepada kita sekalian. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, amanginang remaja Naposo Bulung, di dalam perjalanan kehidupan ataupun kalau kita ambil dalam suatu situasi, dalam sebuah perusahaan ataupun sekolah atau bidang apapun dalam kehidupan ini, semua manusia yang ada di dalamnya selalu berusaha dan berupaya menjadi yang terbaik dan paling hebat di hadapan pimpinan, di hadapan guru, atau di hadapan yang lainnya. Kita berupaya berusaha menjadi pribadi yang baik, pribadi yang terbaik di hadapan yang lainnya. Karena ketika semua dilakukan dengan benar dan mendapatkan nilai yang baik, kita mendapatkan nilai lebih dari yang lainnya, maka kita semakin percaya diri dan yakin bahwa kita adalah orang yang terbaik ataupun orang yang paling benar dari antara yang lainnya. Dan hal inilah yang membuat manusia cenderung memahami kebenaran berdasarkan apa yang telah dilakukannya ataupun berdasarkan apa yang dialaminya dari kemampuan dirinya sendiri. Dia tidak lagi mempertimbangkan apa yang terjadi pada diri orang lain sehingga semua berangkat dari dirinya sendiri. Itu sebabnya kalau kita melihat begitu banyak blaming game yang terjadi dalam kehidupan ini. Orang berupaya untuk menunjukkan bahwa dia tidak pernah salah, meskipun dia melakukan kesalahan, dia akan menyalahkan
ke orang lain atau mencari kambing hitam karena dia merasa dia harus menjadi yang terbaik di hadapan yang lainnya. Itu sebabnya kebenaran menjadi relatif bagi manusia, dan ini membuat manusia akan mengarahkan hidupnya kepada suatu sikap yang dinamakan eksklusif atau tinggi hati atau serasa berhak untuk menghakimi yang lainnya, yang akhirnya kebanyakan berakhir pada perdebatan, bahkan ketidaksukaan, bahkan bisa sampai kepada perpecahan. Nah, itu bukan hanya terjadi pada saat ini, itu sudah terjadi sejak dahulu kala. Bahkan di dalam kehidupan Kristen mula-mula yang berada di kota Roma, yang pada saat itu ya orang Kristen itu berasal dari orang-orang Yahudi dan juga orang-orang yang non-Yahudi. Artinya Kristen mula-mula berada di Roma itu diikuti oleh orang-orang yang berlatar belakang Yahudi ataupun non-Yahudi, yaitu bangsa Yunani dan Romawi. Mereka selalu berdebat, mereka beradu pendapat tentang siapa yang paling benar di antara mereka, siapa yang paling hebat di antara mereka. Mereka membuat standar kebenaran itu berdasarkan latar belakang mereka masing-masing. Jadi mereka tidak memperhitungkan apa yang terjadi di sana, tapi mereka berangkat hanya dari dirinya sendiri. Standar kebenaran yang mereka bentuk untuk menyatakan kebenaran, siapa yang paling benar, siapa yang paling baik, siapa yang paling terhebat, itu berdasarkan standar kebenaran, berdasarkan latar belakang mereka masing-masing. Secara khusus di dalam iman, mengimani Kristus atau yang layak mendapatkan keselamatan. Yahudi, orang Kristen yang berdasarkan dari Yahudi, menekankan bahwa hukum Taurat, sunat ataupun tanda-tanda lahiriah lainnya, ataupun yang telah diaturkan dalam keyahudian, itu merupakan dasar mutlak untuk menyatakan seseorang itu dinyatakan benar atau tidak. Ya, mereka berangkat dari apa yang dihidupi mereka semasa mereka Yahudi, itu menjadi nilai penentu bahwa mereka dinyatakan benar atau tidak. Sementara karena hal itu tidak ada di non-Yahudi, baik itu Romawi ataupun Yunani, mereka tidak bisa menerima apa yang dinyatakan oleh orang Yahudi yang menyatakan seseorang itu benar atau tidak, sehingga terjadi perdebatan, sehingga terjadi ketidaksukaan atau bahkan terjadi masalah. Yahudi dan non-Yahudi bersaing untuk menunjukkan berbagai bukti dari kemampuannya masing-masing untuk menunjukkan siapa yang paling benar, siapa yang paling hebat, siapa yang paling terbaik di antara mereka. Lantas siapakah yang benar? Atau apakah dasar kebenaran sebenarnya di dalam Kristen? Hal ini sampai kepada Rasul Paulus melihat keadaan itu. Oleh karena itu, Rasul Paulus berupaya untuk menjelaskan kepada mereka sebenarnya apa yang terpenting dan terutama di dalam mengikut Kristus, sehingga itu bisa menjembatani perbedaan antara Kristen yang dari Yahudi dan non-Yahudi, sehingga perdebatan tentang siapa yang paling benar tidak terjadi lagi. Rasul Paulus mengambil contoh Abraham untuk mengajari mereka apa itu kebenaran di dalam Kristen. Bagaimana orang dinyatakan benar di dalam iman Kristen. Dia mengambil contoh Abraham karena melalui Abraham terlihat nyata sosok manusia yang tidaklah sempurna melakukan hukum Taurat, yang tidaklah sempurna untuk melakukan sunat ataupun tanda-tanda lahiriah yang lainnya yang dihidupi oleh orang Yahudi, namun Tuhan menjadikannya sebagai bapa orang yang percaya. Jadi kita tahu ya, amang inang ya, bahwa hukum Taurat itu jauh setelah Abraham meninggal. Dan sunat itu jauh ketika Tuhan telah terlebih dahulu memberkati Abraham menjadi bapa orang yang percaya atau menjadi bapa bagi banyak bangsa. Paulus mengambil contoh ini, orang yang sangat lemah di dalam menjalankan hukum Taurat atau apapun yang diaturkan oleh Yahudi, tetapi dia dibenarkan oleh Tuhan dan Tuhan memperhitungkan tentang keberadaannya, bahkan Tuhan menetapkan dia sebagai bapa orang yang percaya, bapa bagi banyak bangsa-bangsa.
Hal ini menekankan kepada orang Kristen Yahudi yang dimana sudah terbiasa mengukur kebenaran dengan hukum Taurat, bahwa kebenaran dalam Kristen diukur bukan dengan itu, tetapi dengan iman. Iman Abraham yang begitu besar kepada Allah, yang membuatnya yang tidak sempurna itu menjadi berkenan dan menjadi benar di hadapan Allah. Pertanyaannya, mengapa bukan hukum Taurat? Ya, mengapa bukan hukum Taurat yang menjadi landasan Kristen untuk dinyatakan tentang siapa yang benar? Kalau hukum Taurat menjadi dasar bagi Allah untuk menilai kebenaran di dalam diri manusia, amang inang, maka yang terjadi hanya akan ada murka dari Tuhan. Ya, kalau hukum Taurat menjadi satu-satunya landasan untuk menyatakan siapa yang benar di dalam kehidupan orang Kristen, maka tidak akan pernah ada keselamatan. Tapi di sana hanya ada murka yang terus-menerus karena manusia terus-menerus melakukan pelanggaran. Karena tidak ada satupun manusia yang mampu melaksanakan hukum Taurat dengan sempurna. Kalau kita jujur, amang inang, satu pun dari 10 hukum Taurat kita tidak bisa menjalankannya dengan sempurna. Kalau itu yang menjadi landasan Tuhan untuk menentukan nilai kebenaran dalam diri manusia, maka kita tidak pernah mendapatkan kasih, maka kita tidak pernah mendapatkan keselamatan, bahkan kita akan terus mendapat murka yang dari Tuhan Yesus. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mampu melaksanakan hukum Taurat dengan sempurna, kecuali Yesus Kristus. Ya, itu sebabnya Tuhan Yesus hadir dalam rupa manusia yang sempurna dan memberi jalan kepada Bapa untuk kepada kita sampai ke surga ketika kita mau mengimaninya. Dengan demikian, amang inang remaja Napo Subulung, kebenaran itu dalam diri manusia tidak mutlak. Ya, kebenaran yang ada di dalam diri manusia itu tidak mutlak. Artinya, kebenaran Kristus tidak selalu sama dengan kebenaran yang dilakukan oleh manusia. Kita berupaya mencari kebenaran, kita berupaya untuk menunjukkan kebenaran berdasarkan dari diri kita, tetapi kebenaran mutlak itu hanya milik Tuhan. Dan kebenaran yang dari Tuhan itu tidak selalu sama atau bahkan tidak sama dengan kebenaran yang kita pikirkan dan yang kita buat standarnya. Ya, oleh karena itu, jikalau kita tidak dibenarkan karena hukum Taurat, jikalau kita tidak dibenarkan karena perbuatan, jikalau kita tidak dibenarkan karena tindakan atau dengan tanda-tanda lahiriah, imanilah Tuhan kita yang penuh kasih di dalam kehidupan kita, yang akan membenarkan dan memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini. Dengan demikian, iman menjadi hal yang sangat penting dan terutama juga di dalam kehidupan Kristen. Pertanyaannya, bagaimanakah ciri manusia beriman yang Tuhan inginkan? Yang pertama, manusia beriman adalah manusia yang tidak pernah kehilangan harapan. Ya, manusia beriman adalah manusia yang tidak pernah kehilangan harapan. Harapan adalah salah satu penyokong hidup manusia. Karena selama masih ada harapan dalam hidup manusia, maka selama itu pula manusia tetap dapat ataupun tetap mampu menjalani kehidupannya. Namun sering sekali harapan kita, harapan manusia bergantung kepada situasi hidupnya. Sehingga manusia sering menjadi lemah saat situasi hidupnya penuh dengan persoalan. Manusia menjadi lemah ketika hidupnya penuh dengan pergumulan. Sering sekali kita kehilangan harapan ketika permasalahan tidak kunjung henti menghampiri dalam kehidupan kita. Mungkin ketika kita senang, ketika kita bahagia, ketika kita bersuka cita, sangat mudah untuk mengatakan, aku percaya kepada Tuhan. Tuhan itu begitu luar biasa.
Namun coba bayangkan Amang Inang, ketika kita bergumul, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita menghadapi persoalan, apakah itu sama mudahnya mengaku aku percaya kepada Tuhan ketika kita bersukacita? Sangat sulit Amang Inang. Ketika kita bergumul, sangat sulit untuk percaya kepada Tuhan. Sangat sulit untuk berharap kepada Tuhan. Bahkan kalau kita boleh jujur, bahkan dalam kehidupan orang Kristen saat ini, harapan kita ketika kita menghadapi persoalan lebih banyak kita gantungkan untuk apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Ya, kita lebih menggantungkan harapan kita kepada apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Tapi diingatkan bagi kita, orang Kristen yang beriman adalah orang yang bergantung pada Tuhan saja. Ingat, Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh karena itu, situasi apapun, jangan pernah membuat engkau tidak berharap kepada Tuhan. Tetapi biarlah orang Kristen yang beriman menggantungkan harapannya kepada Tuhan. Karena orang Kristen bukanlah hanya orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi orang Kristen yang beriman, dia mau mempercayakan dirinya, dia mau mempercayakan hidupnya, dia mau mempercayakan sukacitanya, dia mau mempercayakan pergumulannya kepada Tuhan. Dakkolat di pamangan nama dok, au porsea, alai ha porsiaoni di patuduhon marhite, pasahatot dirina, mempercayakan dirinya secara sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga apapun situasi hidup kita, apapun pergumulan yang kita hadapi, persoalan pelik sekalipun yang menghampiri kehidupan kita, kita berharap kepadanya, yakinlah kita akan dimampukan untuk menjalaninya karena Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi yang pertama, ciri orang yang beriman, dia adalah orang yang berharap, tetap berharap meskipun persoalan yang sangat sulit menghampiri kehidupannya. Yang kedua, manusia beriman adalah manusia yang tetap kuat bahkan di dalam kelemahan sekalipun. Setiap manusia Amang Inang memiliki kelemahan di dalam kehidupan. Bagaimanapun hebatnya seseorang, bagaimanapun kuatnya seseorang, dia juga memiliki kelemahan. Semakin banyak persoalan yang dihadapi manusia, hal itu biasanya cenderung membuat kita lemah, atau bahkan kita kehilangan percaya diri, kehilangan rasa percaya kepada yang lainnya, bahkan kehilangan rasa percaya kepada Tuhan. Namun lewat nas ini pada saat ini, Abraham yang memiliki keterbatasan karena usia yang sudah begitu lanjut, yang mungkin bagi hitung-hitungan manusia tidak memiliki anak, tapi dalam kelemahannya dia mau berserah secara penuh kepada Tuhan. Ajaib, Tuhan menunjukkan apa yang telah Ia janjikan. Di tengah ketidakmungkinan dalam hidup manusia, Abraham dan Sarah memiliki keturunan. Abraham yang memiliki keterbatasan di dalam kehidupannya, dia tidak mau kehilangan rasa percayanya, kehilangan harapannya kepada Tuhan. Sekalipun ia sudah tua, renta, bahkan lanjut usia, dia mau menyerahkan secara sepenuhnya apa yang terjadi dalam hidupnya. Maka di dalam kelemahan dan keterbatasannya, semakin nyata bahwa Tuhan akan menopang, bahwa Tuhan akan menolong, bahwa Tuhan akan memberikan bahkan jauh di luar pemikiran kita. Ingatlah, orang beriman mengetahui bahwa dia adalah orang yang lemah, ya. Orang beriman dia tahu bahwa dia adalah orang yang lemah, tetapi di dalam kelemahannya lah Tuhan semakin nyata memperkuat kehidupannya. Orang yang beriman dia tahu orang yang lemah,
tanpa Tuhan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan akan mengaturkan hidupnya bagaimana ke depannya. Karena memang kita ini terbatas, Amang Inang. Bahkan kita tidak tahu apa yang terjadi 5 menit, 10 menit, 15 menit untuk kehidupan kita ke depannya. Tetapi karena kelemahan itu, kita diajak untuk secara sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memampukan untuk setiap apa yang menjadi kelemahan kita, dimampukan untuk menjalani kehidupan ini. Ini ada kisah nyata, Mang Inang. Ya, dan ini mungkin terjadi di sekitar kita, ya. Ada keluarga yang merindukan anaknya menikah di usia yang begitu panjang. Hingga tiba pada waktunya, ya, si anak ini, ya, bisa kita katakan bertemu dengan jodohnya. Karena saking senangnya si orang tua ini, dia hendak melakukan pesta ini cepat-cepat, ya. Sebisa mungkin, secepat mungkin lebih baik. Apa yang menjadi kerinduannya terjawab, dan secepat mungkin dia akan melakukan pesta, ya. Tapi ketika mereka mendapatkan pihak dari Parboru mengatakan, unang majo hatop, Amang Inang, taudur majo, 3 bulan na ya teh, mungkin rencananya kian bulan Maret, misalnya kalau kita ambil waktu sekarang, rencananya bulan Maret, tetapi kemudian ketika mereka berdiskusi dengan pihak perempuan ini menyatakan, ngantilah bulan Mei atau bulan Juni, seperti itulah. Di hati kecil, ya, dalam kegembiraannya bahwa anaknya ini akan menikah, tetapi ketika waktu yang singkat ini berganti 2 bulan lagi, mungkin dalam hati kecilnya kenapa? Tetapi Amang Inang, kita tidak tahu bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Setelah pertemuan itu terjadi, dan seperti apa yang dia pikirkan mungkin di bulan 3 akan boleh terjadi pesta itu, ternyata di bulan 2 akhir dia terkena COVID bersama dengan keluarganya. Seandainya bulan 3 yang dipikirkan itu terjadi, bagaimana kegiatan pesta itu? Tarlumu bimahita teh di halak Batak, teh mulai mengarang-rangi, marhusib, sude doho akan amarhata sinamut. Ya, gak mungkin dalam waktu beberapa minggu itu bisa selesai langsung pesta. Dengan keadaannya yang terkena COVID, bisa jadi 2 minggu pemulihan, dan 2 minggu setelah itu dia harus menjaga dirinya. Dan mungkin itulah ajaibnya Tuhan, ya. Di tengah keterbatasan kita, ya, kita sering mengandalkan hanya kekuatan berpikir kita, tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Tanpa sepengetahuan kita, di luar nalar berpikir kita, pengunduran yang dilakukan itu merupakan kehendak Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Keluarga sembuh dari COVID, dan akhirnya berpesta dengan baik. Mang Inang, jangan pernah jadikan kelemahan itu membuat kita lari dari Tuhan. Tetapi justru di dalam kelemahan kita semakin berserah kepada Tuhan. Kelemahan kita menjadi jalan untuk terus datang kepada Tuhan, dan mempercayakan secara sepenuhnya apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Orang Kristen yang beriman adalah orang yang tetap mengandalkan Tuhan, bahkan di dalam kelemahannya sekalipun. Amang Inang, remaja dan Apo Subulung, kedua sikap itulah yang dimiliki oleh Abraham, yaitu beriman ketika dia tetap berharap senantiasa kepada Tuhan, beriman ketika dia tetap kuat bahkan di dalam kelemahannya, karena dia percaya Tuhan akan bekerja dalam hidupnya. Dengan sikap yang dimiliki oleh Abraham itu, dia diperhitungkan Allah dan dia dibenarkannya. Dan itu boleh kita lihat di ayat 22, karena hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Dan itu bukan hanya dihitungkan kepada Abraham, tetapi itu juga diperhitungkan untuk kita semua keturunan Abraham yang memiliki iman dan sikap seperti Abraham. Oleh karena itu, jikalau saat ini Amang Inang, remaja Napo Subulung,
Dalam hidup kita, kita mengalami banyak persoalan, banyak masalah yang mungkin bertubi-tubi datang kepada kita dan membuat kita merasa tidak mungkin lagi situasi ini menjadi baik. Ingatlah bahwa harapan orang beriman tidak bergantung pada situasi hidupnya, tetapi orang beriman akan terus berharap kepada Tuhan. Bahkan apapun yang terjadi dalam hidupnya, bahkan sangat sulit pun yang terjadi dalam kehidupannya. Dengan demikian, kita akan dimampukan menjalani kehidupan yang penuh dengan pergumulan, karena kita memiliki Tuhan yang bisa mengubah segala sesuatunya. Karena kita memiliki Tuhan yang tidak ada yang mustahil baginya. Dan jikalau dalam hidup kita ini begitu banyak kelemahan, keterbatasan, ingatlah, inilah yang harus kita pahami, bahwa sebenarnya kita adalah orang yang lemah. Jikalau tanpa Tuhan ada dalam hidup kita, kita tidak mampu menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, kelemahan itulah menjadi jalan untuk terus datang kepada Allah, dan bukan menjadikan itu sebagai alasan untuk berhenti percaya kepada Tuhan. Dengan demikian, firman Tuhan atau khotbah kita pada saat ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup orang Kristen bukanlah lagi perjuangan yang hanya berupaya untuk melakukan perbuatan yang benar atau mencari kebenaran saja, tetapi melainkan berjuang untuk mempertahankan kebenaran melalui iman yang telah ditunjukkan oleh Abraham, yang telah ditunjukkan oleh beberapa tokoh yang ada di dalam Alkitab, terlebih lagi apa yang telah diperbuat Kristus. Kita dibenarkan karena anugerah, kita dibenarkan karena kasih karunia, imanilah itu. Ingatlah, Abraham diperhitungkan bukan karena hukum Taurat, bukan karena sunat. Abraham diperhitungkan karena imannya. Demikian juga kita, hanya imanlah yang membuat kita diperhitungkan di hadapan Allah, karena tidak ada satupun kita yang mampu melakukan hukum Taurat itu. Berimanlah, imanilah. Jadi di masa pandemi COVID ini, iman dan imun harus tetap kita jaga. Tuhan yang memberkati kita sekalian. Dan sebelum saya berdoa mengakhiri khotbah ini, Abang Inang, pada minggu yang akan datang kita akan kembali beribadah di gereja. Tapi bukan berarti layanan streaming di rumah itu berhenti, tidak. Jadi kita melakukan pelayanan minggu, ibadah minggu, itu ada di gereja dan juga ada juga melalui layanan streaming. Tapi kami menghimbau kepada jemaat yang beribadah di gedung gereja agar tetap melaksanakan atau melakukan protokol kesehatan ya. Dan kalau kita merasa kita kurang sehat, kalau kita merasa kurang fit, saya meminta kepada kita untuk beribadah di rumah lewat layanan streaming. Tuhan memberkati kita semua, kita sehat, kita boleh menjalani aktivitas dengan baik. Tuhan menjagai dan Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang pada saat ini mengingatkan kami bahwa kami agar terus menjadi orang yang beriman, yang berharap di tengah kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kami, bahkan tetap berharap di dalam kelemahan dan keterbatasan yang kami miliki. Karena iman tidak pernah mengecewakan, karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Biarkan firman-Mu itu Tuhan berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu, Amang, Inang, remaja, Naposo Bulung, bahkan anak-anak kami sekolah minggu, dan orang tua kami yang telah lanjut usia. Kepadamu kami serahkan Tuhan, di dalam berbagai persoalan yang hampir dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang melalui Roh-Mu yang kudus mengingatkan kami terus berharap,
Karena di dalam harapan dan iman tidak pernah mengecewakan kehidupan kami orang percaya. Karena Tuhan akan mendengarkan dan Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Oleh karenanya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu, baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam kesehatan, baik itu di dalam sekolah, baik itu di dalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya, kepadamu kami serahkan. Tuhan bantu kami, Tuhan berkati kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami dengan baik. Bahkan di dalam setiap apa yang boleh kami rindukan, apa yang boleh kami cita-citakan, Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Kami mau menggantungkan harapan itu kepada Tuhan. Dengarkanlah Tuhan apa yang menjadi permohonan dan permintaan, Tuhan berikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan berkatilah Tuhan untuk negara kami ini ya Tuhan, yang begitu banyak persoalan yang menghampiri dalam kehidupan di negara ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati para pemimpin kami, bahkan seluruh rakyat Indonesia ini, sehingga semua boleh berjalan selaras, sehingga penuh dengan damai sejahtera pada hari-hari yang akan datang. Terlebih Tuhan, dengan situasi sulit karena COVID ini, Tuhan memberkati kami semua Tuhan, terlebih juga para pelayan-pelayan publik yang memberikan penanganan kepada teman-teman kami yang terpapar COVID. Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan kebijaksanaan. Tak lupa Tuhan, kami berdoa buat gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah gereja-Mu ini tetap menjadi saluran berkat, tetap menjadi saluran sukacita. Bahkan setiap apa yang boleh direncanakan gereja-Mu ya Tuhan, Tuhan yang memberkatinya. Tuhanlah yang berdiri di dalam gereja-Mu, sehingga semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunkan kami Tuhan, dari kesalahan, dari dosa yang kami perbuat, supaya kami semakin layak disebut sebagai anak-anak Tuhan, kami semakin layak menerima berkat, dan semakin layak menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, kepadamu kami serahkan hidup kami, jiwa dan raga kami, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kehendak-Mu lah yang jadi. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 770 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia roh dan jiwaku semua, nyawa
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Amang Inang remaja dan Aposo Bulung, serta anak-anak kami sekolah minggu, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Dan biarlah sepanjang minggu ini, ketika kita menjalani aktivitas kita, Tuhan menjagai, Tuhan menyertai, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Horas!